Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini? Baik. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu. Pramu, Olin, Regi, Zakia, Naila. Alhamdulillah hari ini masuk semua kan? Oke. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya boleh dipimpin doa. Siap berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Tolong sebutkan jenis bunga yang pernah kalian temui. Bunga apa aja yang ada? Bunga satu. Bunga mawar. Apa lagi? Hah? Melati. Yang lagi? Matahari. Ayo bunga lagi. Kan banyak kan bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Apa lagi? Bunga anggrek, bunga lili, bunga tulip tuh yang pucuk itu, tahu kan? Berarti banyak ya jenis-jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, di antara bunga-bunga tersebut, mereka itu ada yang namanya jantan dan betina, sama kayak kita manusia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk agar siswa tahu bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kita ambil contoh dari bunga sempurna dan tidak sempurna tadi. Kalau contoh dari bunga sempurna, dia ada yang namanya putik dan benang sari. Nih contohnya ya. Bunga sepatu kan? Tahu kan bunga sepatu, udah pernah lihat? Yang warna merah dan cantik itu. Jadi di bunga sepatu itu ada yang namanya mahkota. Nih, lihat kan? Ya. Ini mahkota tuh yang ini nih, yang kelopak. Ini namanya mahkota. Lihat kan? Lihat. Ya. Yang namanya putik. Putik itu yang ini. Yang bagian yang bulat-bulat nonjol, ada kan di bunga sepatu, itu namanya putik. Mahkota dengan kelopak itu beda. Kalau mahkota itu yang warna merah, kalau kelopak itu yang warnanya hijau. Bahkan kelopak daun. Yang membedakan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna itu adalah putiknya. Jadi kalau bunga sempurna itu dia tuh bisa yang namanya penyerbukan. Pernah belajar kan? Penyerbukan bunga. Itu
menginggapinya lah yang tanaman yang atau bunga yang lain. Jadi hewan itu apa coba? Lebah. Dari bunga-bunga itu ya. Isinya apa aja? Yang pertama itu kelopak bunga. Kelopak bunga itu berfungsi melindungi mahkota. Kelopak bunga akan membuka pada saat bunga mekar, benar tidak? Benar kan bunga yang muncul? Dia akan mekar kalau misalnya pagi hari, dia kan yang namanya fotosintesis. Nah, jadi ketika dia bertemu dengan matahari, dia akan mekar. Yang kedua, itu tadi kelopak bunga ya. Yang ini mahkota bunga. Mahkota bunga itu melindungi alat reproduksi. Beda ya. Kalau kelopak bunga tadi bagian yang warna hijau kayak daun. Kalau mahkota bunga itu yang ininya. Jadi dia itu melindungi bagian dalam bunga. Jadi kalau mahkota bunga. Putik. Putik itu berfungsi sebagai alat reproduksi atau bisa disebut dengan alat reproduksi betina. Jadi serangga dari luar dia tuh tinggal di bunga yang dihisapnya itu putik, bagian putik. Oke? Nah, putik itu tadi sebagai alatnya, tapi yang dihisap oleh serangga tersebut adalah benang sari. Lalu ke tangkai putik itu berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar bisa berdiri, sama kayak itu bunga. Bunga mau mendapatkan tangkai tidak tegak kan, pasti, kan? Itulah fungsinya bunga. Nah, itu tanpa kaki tidak bisa berdiri kan pasti. Nah, sama kayak bunga kalau nggak ada tangkai dia nggak bisa pasti berdiri. Benar? Selanjutnya benang sari. Kalau putik tadi alat kelamin betina, kalau benang sari itu alat kelamin jantan. Nah, beda ya, beda dengan manusia. Lalu itulah jangankan kita itu sebagai manusia, bukan aja ada sempurnanya. Bener nggak? Ini tadi apa? Bunga sempurna. Ada yang namanya alat kelamin jantan, ada namanya alat kelamin betina. Nah, benang sari ini dia itu menyimpan yang namanya serbuk sari tadi. Ya. Nah, itulah yang terjadi yang namanya penyerbukan. Jadi serangga hinggap di bunga, dia menghisap benang sari, lalu dia ke kembang yang lain. Yang benang sari yang tadi dikeluarkan kembang lain itu yang namanya penyerbukan. Jadi bakal biji itu yang di dalam bunga ada yang bulat kecil. Nah, ya untuk berkembang. Semangat lagi belajar yang boleh. Oke. Kalau ibu bilang tepuk satu, tepuknya satu kali. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga.
kepala putih. Nah, ini tadi apa nih yang menonjol tadi? Bukan. Kalau udah diisi, boleh ditutup lagi ya Ibu. Oke, sebelumnya ada yang bisa jelasin nggak tanpa melihat itu apa aja yang bagian-bagian yang ada di gelas bunga? Ada yang berani cuci tangan? Nggak harus lengkap. Yang tahu ayo siapa yang berani? Ayo siapa yang berani? Hah? Biar satu. Bisa? Harus berani dong, ini kan teman-temannya semua. Yang Auka tahu tentang bagian-bagian tumbuhan, khususnya kembang satu. Apa aja? Anggota,
pembelajaran pada hari ini. Jadi jangan kita sebagai manusia yang namanya Tuhan juga ada yang namanya sempurna. Tapi bukan berarti manusia itu sempurna, ya. Nggak ada kan namanya manusia yang sempurna. Tetapi kalau bagi tumbuhan itu ada yang namanya sempurna dan tidak sempurna. Yang membedakannya itu adalah benang sari dan putih. Jadi untuk bunga sempurna juga ada bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu sama kita kayak kita manusia. Kita sama tangan fungsinya buat apa, kaki fungsinya buat apa, mata fungsinya buat apa, ya kan? Begitu juga tumbuhan di bagian